Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karisma Ramadhana Prastowo, NIM 220202025 dari semester 5 Manajemen Konsentrasi Keuangan. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi Manajemen Keuangan Internasional. Saya mendapatkan bab 2, yaitu tentang mengelola keuangan di anak perusahaan asing. Ada 3 subbab yang akan saya bahas, yaitu pertama, perusahaan multinasional atau MNC, kedua, lingkungan perusahaan multinasional, ketiga, keputusan investasi internasional. Kita masuk ke bab penjelasan ya. 1. Perusahaan multinasional MNC adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara dan beroperasi di beberapa negara lain. MNC sering menjadi pemimpin di berbagai sektor industri dan memiliki karakteristik seperti manajemen terpusat dan strategi global. Keuntungan MNC mencakup akses ke pasar luas dan teknologi canggih, sementara kerugian termasuk potensi eksploitasi budaya lokal dan lingkungan. Mengolah keuangan di anak perusahaan asing adalah proses yang melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan multinasional atau MNC di luar negeri. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi nilai tukar, regulasi lokal, dan resiko politik. Manajemen ini mencakup strategi pengelolaan kas, investasi, dan pendanaan untuk memastikan kelancaran operasional serta meminimalkan resiko yang terkait dengan pasar internasional. Contoh perusahaan multinasional yaitu ada 3, 1 Unilever, 2 Nestle, 3 Toyota, 4 Samsung. Kedua, lingkungan perusahaan multinasional mengacu pada kondisi dan dinamika yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional atau MNC biasanya memiliki kantor, pabrik, atau operasi di lebih dari satu negara. Lingkungan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lingkungan eksternal. 1. Ekonomi MNC harus menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi di berbagai negara, termasuk tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas moneter. 2. Hukum dan regulasi. Masing-masing negara memiliki aturan hukum perpajakan dan peraturan yang berbeda. MNC harus memahami dan mematuhi peraturan setempat. 3. Politik. Stabilitas politik di setiap negara dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Negara yang memiliki resiko politik tinggi dapat menjadi tantangan besar. 4. Budaya. MNC harus peka terhadap perbedaan budaya di negara tempat mereka beroperasi. Ini mencakup perbedaan bahasa, nilai-nilai sosial, dan kebiasaan bisnis. Yang kedua adalah lingkungan internal. 1. Komunikasi dan koordinasi. MNC sering menghadapi tantangan komunikasi lintas negara dan lintas budaya. Koordinasi antara kantor pusat dengan cabang internasional membutuhkan sistem komunikasi yang efisien. Kedua, manajemen SDM. MNC harus menangani karyawan dari berbagai latar belakang budaya yang memiliki ekspektasi sistem kerja dan nilai-nilai yang berbeda. 3. Inovasi dan adaptasi. MNC harus terus berinovasi untuk bersaing di pasar global dan menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan preferensi pasar lokal. 3. Keputusan investasi internasional. Keputusan investasi internasional adalah proses di mana perusahaan atau individu memutuskan untuk
menanamkan modal mereka di luar negara asal mereka, baik dalam bentuk investasi langsung maupun tidak langsung. Keputusan ini melibatkan berbagai pertimbangan yang meliputi aspek finansial, strategis, serta resiko dan peluang yang ada di pasar global. Tujuan investasi: diversifikasi. Perusahaan atau investor mungkin ingin mendiversifikasikan portofolio mereka untuk mengurangi resiko dengan berinvestasi di berbagai negara. Resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi satu negara bisa diminimalkan. Ekspansi pasar: perusahaan sering berinvestasi di luar negeri untuk memperluas pasar mereka, menjangkau konsumen baru, atau mengamankan sumber daya yang tidak tersedia di negara asal. Akses ke teknologi atau sumber daya: beberapa perusahaan berinvestasi untuk mendapatkan akses ke teknologi mutakhir, pengetahuan industri, atau bahan mentah yang lebih murah di negara lain. Jenis investasi internasional: foreign direct investment atau FDI, investasi langsung di mana perusahaan membeli atau membangun aset fisik di negara lain seperti pabrik atau infrastruktur. Foreign portfolio investment atau VPI, investasi tidak langsung melalui pembelian saham, obligasi, atau sekuritas di pasar modal internasional tanpa kendali operasional. Faktor pertimbangan: kondisi ekonomi dan politik. Stabilitas ekonomi dan politik suatu negara sangat mempengaruhi keputusan investasi negara. Dengan inflasi rendah, kebijakan ekonomi yang jelas, dan stabilitas politik cenderung lebih menarik. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi berbeda terkait dengan investasi asing. Faktor seperti tarif pajak, kebijakan perdagangan, dan subsidi lokal bisa menjadi faktor penentu resiko nilai tukar. Ketika berinvestasi di negara lain, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi hasil investasi, biaya tenaga kerja, dan bahan baku. Perusahaan seringkali mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau bahan baku yang lebih murah di negara tujuan investasi. Keputusan investasi internasional harus dilakukan dengan analisis mendalam karena melibatkan resiko tambahan dibandingkan dengan investasi domestik. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar atau salah kata pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.